Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Nah, pada hari ini kita kembali belajar tematik tema 5C, makanan sehat, subtema 3, dan kita lanjut pembelajaran di pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, tangan ke atas, pandangan ke bawah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama, Ananda mampu menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui cerita. Kemudian, Ananda mampu mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Kemudian, Ananda mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei. Dan Ananda mampu membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Kemudian, Ananda mampu menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Dan yang terakhir, Ananda mampu menjelaskan corak karya seni rupa Nusantara. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda sediakan dulu alat-alat yang perlu kita siapkan. Yaitu yang pertama, buku paket tema 5C makanan sehat, kemudian pensil, kemudian pulpen, kemudian penghapus, selanjutnya kertas karton, selanjutnya lem kertas, kemudian gunting, pensil warna, dan pensil warna atau krayon. Oke, setelah alat dan bahannya sudah selesai, sekarang kita mulai pembelajarannya. Ananda soleh-soleha, pernahkah Ananda mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tentu pernah dong. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata mencerminkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman Indonesia. Karena adanya keberagaman tersebut, semestinya dapat mempersatukan Indonesia, bukan? Ada yang tahu tidak? Ataukah ada yang masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, ada keberagaman suku, adat istiadat pintar, apalagi agama, ya. Nah, ada lagi keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman tari. Nah, Ananda perlu ketahui bahwa tari tradisional di Indonesia sangat beragam. Setiap wilayah atau setiap daerah yang ada di Indonesia itu memiliki tari tradisionalnya sendiri. Tari tradisional ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Coba, ada yang mau tidak? Tari tradisional yang selama ini melekat pada diri kita, pada bangsa Indonesia itu hilang ataukah diakui oleh negara lain? Langsung ada yang mengatakan misalnya tari padupa. Langsung ada negara lain yang mengatakan bahwa tari padupa merupakan tari dari negaranya. Sedangkan sebenarnya kita di sini tari padupa adalah tari tradisionalnya orang Indonesia, khususnya suku Bugis. Ada yang mau tidak seperti itu? Kalau Ustazah tidak mau. Jadi agar tari tradisional kita
tidak diakui oleh negara lain atau tidak hilang dari Indonesia, maka itu harus kita tetap jaga dan lestarikan. Untuk melestarikan tari tradisional yang ada di Indonesia, bagaimana caranya? Nah, tentunya dengan cara kursus atau ikut lembaga kesenian, organisasi kesenian, atau sanggar seni, seperti itu. Di Sanggar Tari atau Sanggar Seni Tari merupakan salah satu lembaga organisasi yang menampung minat, bakat, dan kreativitas dalam bidang seni tari. Jadi, jika ada Ananda yang memiliki minat, bakat, atau kreativitas dalam hal tarian, Ananda bisa melestarikan, menjaga tari tradisional kita agar tetap berada di Indonesia, agar tetap berada di sekitar kita dan tidak diakui oleh negara lain, itu dengan cara aktif di sanggar tari atau sanggar seni, sehingga kreativitas Ananda, bakat Ananda, dan minat Ananda dapat dikembangkan di sana. Seperti tujuan dari sanggar itu sendiri, bahwa tujuan dari sanggar tari itu untuk melestarikan tari-tari tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, segenerasi muda, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan tari-tari tersebut? Selain bergabung di sanggar tari, selain aktif di sanggar tari, nah kita bisa mengajarkan atau memperkenalkan tari-tari tradisional Indonesia kepada masyarakat, kepada adik-adik kita, kepada generasi-generasi di bawah kita, sehingga mereka mengetahui dan dapat melanjutkan keberagaman, kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini, seni tari. Nah, ada berbagai macam jenis tari yang ada di Indonesia. Ada yang tari khas dari Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan masih banyak lagi. Namun dari berbagai macam keanekaragaman tersebut, keanekaragaman suku, budaya, tari, itu kita tetap Indonesia, kita tetap bersatu, kita tetap Indonesia yang terbungkus dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah satu penerapan Bhinneka Tunggal Ika yaitu dengan cara bekerja sama dan kompak. Jadi walaupun kita berbeda daerah, berbeda suku, budaya, bahkan berbeda agama, kita tetap kompak, tetap bersatu karena kita Indonesia. Jadi untuk menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita harus kompak, kerjasama, dan tidak saling mencela. Nah, sekarang coba Ananda mencari salah satu gambar yang tentang penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Entah itu gambar kerja bakti, piket, ataukah gambar kerjasama dalam mencari sumbangan atau hal semacamnya. Gambar tersebut bisa Ananda dapatkan dari surat kabar, dari majalah, atau ambil dari internet. Nah, kemudian gambar tersebut digunting dan ditempelkan di kertas karton menggunakan lem. Kemudian beri keterangan di bawah gambar tersebut, misalnya gambar kerja bakti, gambarnya adalah orang yang sedang kerja bakti. Nah, keterangannya di bawah apa? Misalnya keberagaman sosial budaya misalnya, ataukah keberagaman agama, ataukah hal semacamnya. Setelah diberi keterangan di bawah gambar, maka hiasi, percantik karya Ananda dengan memberikan warna atau gambar-gambar di sekelilingnya. Setelah selesai, jelaskan nilai kebersamaan dalam keberagaman yang terdapat pada gambar tersebut.
jelaskan dalam bentuk video, nanti videonya dikirim ke Ustazah untuk dinilai. Nah, Ananda Soleh-Soleha, keberagaman yang ada di Indonesia dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Salah satu contohnya dalam bidang pekerjaan. Semakin banyak keberagaman dalam suatu daerah, maka semakin banyak pula pekerjaan yang ditekuni. Hal ini disebabkan karena potensi setiap individu, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kira-kira potensi diri Ananda apa? Ada yang suka menari? Atau ada yang suka menyanyi? Atau ada yang suka melukis, menggambar? Atau ada yang suka bermain sepak bola? Nah, itu semua merupakan potensi-potensi diri Ananda yang harus dikembangkan. Untuk mengembangkan bakat tersebut, maka dia harus atau perlu memiliki suatu wadah, suatu tempat agar bakatnya dapat tersalurkan. Contohnya tadi seni tari. Bagi Ananda yang suka menari atau memiliki bakat dalam hal tarian, Ananda bisa mengembangkan bakat Ananda di sanggar tari. Nah, sama halnya dengan orang yang suka melukis, maka mereka bisa mengembangkan bakatnya di sanggar lukis, sanggar seni lukis. Sanggar lukis ini sama halnya dengan sanggar tari, diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mengembangkan bakat dirinya dalam hal seni lukis. Nah, sanggar lukis ini juga pesertanya atau orang-orang yang dapat bergabung di sanggar tersebut bukan cuma satu golongan saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, bahkan orang dewasa. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu dapat bergabung di sanggar seni lukis ini. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan diri. Jadi ketika kita ingin mengembangkan potensi, kita ingin mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat kita, maka kita memerlukan suatu wadah untuk menjadi tempat kita untuk belajar, mengembangkan potensi kita, sehingga bakat kita itu dapat berkembang, dapat tidak hilang dalam diri kita. Nah, di dalam suatu wadah, dalam suatu tempat atau perkumpulan organisasi tentu banyak orang, bukan? Dan di sana juga pasti tidak hanya dari satu golongan, tidak hanya dari satu budaya, tidak hanya dari satu suku, tetapi berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam agama yang ada dalam satu wadah tersebut, dalam satu perkumpulan tersebut, dalam satu organisasi tersebut. Maka karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, kita harus tetap bersatu karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ananda Soleh-Soleha, ternyata pengembangan potensi diri berarti melestarikan kebudayaan nasional. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa unsur kebudayaan merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan sosial budaya. Jadi, kalau kita mengembangkan potensi diri, itu sama halnya kita melestarikan kebudayaan nasional yang ada di Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, permainan sepak bola. Di sini ada yang suka bermain sepak bola tidak? Ikhwannya pasti suka ya. Nah, jadi permainan sepak bola itu juga memiliki suatu wadah atau organisasi yang menampung pemain-pemain yang ingin mengembangkan bakatnya, yang ingin mengembangkan potensinya dalam bidang sepak bola. Nah, kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari pembentukan organisasi tersebut? Kemudian, mengapa kegiatan tersebut, kegiatan sepak bola ini, membutuhkan wadah, membutuhkan tempat bagi anggotanya? Kemudian, bagaimana jika tidak ada wadah atau tempat untuk menyalurkan potensi atau bakat anak-anak dalam bidang sepak bola? Nah, ketiga pertanyaan tersebut Ananda jawab
di buku tugasnya, kemudian nanti difoto dan dikirim ke ustazah. Oke? Nah, baik, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, kemudian dikumpulkan, dikirim untuk diperiksa, untuk dievaluasi. Semangat terus belajarnya Ananda Soleh-Soleha, dan jangan lupa berdoa agar wabah segera berakhir dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.